Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang kurang kompak. Yang jawab salamnya buanter tak dengakno utangi lunas kabeh. Yang belum nikah semoga dan kawin. Yang istrinya baru satu saya doakan cek awet. Dijawab yang banter ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawabnya paling banter lho arek-arek. Kepingin kawin aduh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati muassis muassasah Al-Muawanah Abah Kiai Haji Ahmad Khadiri Ramli, yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus Ustadz Ali Mahfud, yang saya hormati para dewan guru, asatid wal asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu beserta adik-adikku, anak-anakku yang dirahmati Allah. Yang namanya anak itu Bu, perhatikan ini penting nih Bu. Sing jenenge anak niku fotokopiannya wong tua Bu. Anak itu fotokopiannya orang tua. Makanya ada istilah peribahasa, mangga itu tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau di Kendung sana ada pohon mangga jatuh, itu mesti di sekitar situ. Gak mungkin jatuhnya di sini. Kalau aja jatuh di sini berarti orang sing maling nih Bu. Anak niku fotokopiannya orang tua. Makanya ketika kita misalkan lihat ada anak pinter ngaji, iso pidato, maca Qur'ane enak, mesti sing ditanya pertama kali ku anake sapa? Oh, anake Pak Kaji Sudrun. Oh, pantes. Soalnya fotokopiane, Bu. Ada anak kecil kerjaannya nyolong duitnya masjid, kota amal masjid. Wah, iku sing ditakoki mesti wong tuane iku. Wong tuane sok anake sapa iku? Oh, anake Pak Bojo Minten misalnya ngeten nggih. Oh, pantes. Nah itu karena anak niku fotokopian orang tua. Nah kalau di dunia orang tua itu kadang kalau anak bermasalah masih bisa tutup telinga Bu. Anak bermasalah kita pura-pura gak denger. Nonton film Utaran nih, gak kerungu nih guys. Anak ibu nyongori arek, ngebuki arek, pura-pura nonton film Utaran nih, gak kerungu. Ini kok di dunia Pak. Tetapi nanti di akhirat kalau anak bermasalah orang tua bisa yang jadi sebab. Ada satu kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada seseorang yang mau masuk neraka, sudah ditakdirkan masuk neraka, tinggal satu langkah lagi mau masuk neraka. Kemudian anak ini protes sama orang tuanya, sama malaikat, saya nggak mau masuk neraka. Kenapa sebabnya? Saya mau masuk neraka tapi saya dengar kabar orang tua saya, bapak ibu saya ditakdirkan untuk masuk surga. Saya nggak mau. Loh kenapa kok kayak gitu? Orang tuamu kan baik, orang tuamu kan pinter ngaji, dan kamu brengsek kayak gini. Katanya anak tadi, iya memang saya brengsek. Saya brengsek ini karena saya waktu dulu gak diajari sama orang tua saya untuk sholat, gak diajari orang tua saya untuk ngaji. Tolong saya laporkan, bawa ke Gusti Allah. Nah, anak ini dibawa oleh malaikat ke Gusti Allah. Di hadapan Gusti Allah anak ini bercerita, Rabbana arinal ladzaini adallana. Wahai Rabbku Gusti Allah, tolong datangkan kemari kedua orang tua saya yang menyesatkan saya. Kenapa? Ya karena tadi itu orang tua saya memang baik, pergi haji, pergi umroh, pinter ngaji, tetapi dia tidak mengajarkan saya untuk sholat, tidak mengajarkan saya untuk ngaji, dan lain sebagainya. Lantas apa yang kamu inginkan? Anak tersebut menjawab, naja'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal aswalin. Saya ingin agar saya masuk neraka ini nginjek kedua mereka ini. Jadi anak tadi itu Bu, kepingin nanti masuk neraka, kaki kanannya nginjak orang tuanya, bapaknya kaki kirinya nginjak
ibunya. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran. Liyakuna minal asfalin, agar kedua orang tua yang tadi itu, dua orang tadi ini termasuk menjadi orang-orang yang hina. Yang tadi orang tuanya tinggal satu langkah lagi masuk surga, di cancel, nggak jadi masuk surga, masuk nerakanya juga harus diinjak dulu sama anaknya. Sebab apa? Gak ngajari anaknya tentang agama. Nah, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang di tengah-tengah masyarakat kita ini ada Yayasan Al-Mu'awanah, yang seperti yang kita tahu sejak berdirinya Al-Mu'awanah ini sudah ada madrasah diniyah. Anak-anak kita diajari tentang agama, tentang sholat, tentang baca Al-Quran, ngaji ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Nah, niki penting, niki investasi bapak-bapak, ibu-ibu nanti di akhirat. Gak terima itu saja, Bu, bapak ibunya juga dikursus. Di Yayasan Al-Mu'awanah ini ada majelis taklim setiap hari Minggu habis subuh. Abah selalu ngasih pengajian. Senin juga sudah sekitar 8 bulan ada pengajian wasailul wusul ila syama'il rasul kitab. Jadi anaknya digodok, orang tuanya juga harus digodok. Tapi ini gak cukup, Bu. Buktinya apa? Kemarin kita lihat di media. Ini sebenarnya saya gak enak menyampaikan ini. Cuma harus disampaikan karena ini benar-benar terjadi. Coba ya, anak-anak Indonesia yang beberapa hari yang lalu di berita itu, ada yang masih SMP, dikerjai seperempuan, dikerjai sama 13 atau 14 anak. Kemarin juga ada yang pakai sampai cangkul niku masuk ke dalam. Kita gak bisa tutup mata, maunya gak melihat itu, tapi itu terjadi sama siapa? Anak-anak kita. Oleh sebab itu madrasah diniyah, bapak ibunya juga ngaji niku gak cukup, Pak. Nah, sekarang alhamdulillah di Al-Mu'awanah ini mendirikan sekolah dasar Islam Al-Mu'awanah. Ya tujuannya apa itu? Ya tujuannya itu semua, agar semua kita ujung-ujungnya nanti selamat dunia dan akhirat. Dan tentu tujuan Yayasan Al-Mu'awanah yang seperti itu tidak dapat terjadi kalau tidak didukung oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti, Bu, Pak, ada satu ayat, ada firman Allah SWT, fa idza ja'atis shakhah, apabila sangkakala ditiup, kiamat telah terjadi. Fa idza ja'atis shakhah, apabila trompet sangkakala ditiup, kiamat terjadi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka semua orang itu lari dari saudaranya masing-masing. Wa ummihi wa abi, semua orang itu lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, semua orang itu lari dari istrinya dan anaknya. Anaknya gak mau ngereken, istrinya gak mau ngereken, suaminya gak mau ngereken, bapak ibunya juga gak mau ngereken. Kenapa? Karena pada hari itu kalau kiamat sudah terjadi, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, saya ulangi, anak itu adalah investasi masing-masing orang tua, investasi kita nanti di akhirat. Ada satu kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat, ini sering saya ceritakan, cuma ini penting. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam jalan-jalan di kuburan. Di salah satu kuburan ternyata ada seorang bapak yang sedang disiksa oleh para malaikat, dikamplengin, di smackdown, ditonjokin, dicambuk dan lain sebagainya. Menjerit itu bapak, Pak. Melihat kejadian itu Nabi Musa pun pergi. 40 hari kemudian Nabi Musa kembali jalan-jalan, Pak, ngelewati kuburan yang tadi. Nah, tapi sekarang Nabi Musa kaget. Kaget kenapa? Ternyata kuburan 40 hari yang lalu ada bapak-bapak dipukul, sekarang sedang nyantai-nyantai, Pak. Lagi tidur, lagi kipasan pakai AC dari surga. Akhirnya Nabi Musa heran, ini kok bisa kayak gini? Yang namanya Nabi Musa kan sakti, Nabi kok. Ditanya, wahai Pak, saya kemarin itu ngelihat sampean kok disiksa, sekarang kok lagi enak-enakan kayak gini. Akhirnya bapak tadi cerita, iya wahai Nabi Musa, saya ini dulu waktu hidup ini orang yang brengsek. Maling tak ngelakoni, main moro seneng ya tak ngelakoni, main kartu ya tak lakoni, semua dosa hampir semuanya pasti saya lakukan. Saya mati akhirnya disiksa, pantas. Tetapi alhamdulillah wahai Nabi Musa, ketika saya mati ini
saya mempunyai seorang anak kecil yang sedang diasuh oleh istri saya. Alhamdulillah istri saya ini cerdas, wahai malaikat, wahai Nabi Musa. Cerdasnya kenapa? Ketika anak saya sudah umur 3-4 tahun, ini sudah dimasukkan ke, ya ibaratnya sekarang ke PBQ lah, Al-Mu'awanah misalkan. Dan di yayasan ini, di lembaga ini, anak saya diajari oleh para asatid wal asatidah doa untuk kedua orang tua. Ketika anak saya mengangkat tangan, kemudian dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun untuk kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku malu kalau anak yang masih suci ini mengangkat kedua tangannya memohon kepadaku kemudian tidak saya kabulkan, aku malu. Akhirnya dikabulkan doanya gara-gara anak kecil yang sekolah agama. Dan ini jenengan sudah saya sampaikan bahwa anak ini investasi, bisa mencelakakan jenengan, bisa menyelamatkan jenengan di akhirat, bisa membuat bangga sampean di dunia, bisa juga bikin sampean malu di dunia ini. Oleh sebab itu sekali lagi, ayo, Yayasan Al-Mu'awanah ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu, ayo percayakan anak-anak jenengan sekolah di sini, ngaji di madrasah diniyah Al-Mu'awanah, tapi jenengan pulang juga memberikan contoh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini, sambutan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga nanti kita di akhirat selamat bersama keluarga kita, bersama anak istri kita, semuanya selamat. Astaghfirukum min kulli dzambin wa khataaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.